warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Muhammadir Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala, amma ba'du. Kita lanjutkan masih membahas tentang beberapa permasalahan berkaitan dengan pembatal puasa yang paling berat, yaitu berhubungan badan. Sekarang masalah yang keempat ya. Berkata al-muallif rahimahullahu ta'ala, wa in jama'a fi yaumaini, kalau seandainya dia mengulang hubungan badan dalam 2 hari. Hari ini dia berhubungan badan, besoknya berhubungan badan lagi. Hari ini dia berhubungan badan dan belum melakukan kafarah. Besoknya dia melakukan hubungan badan. Maka berapa kafarah yang wajib dia lakukan? Al-muallif mengatakan wa fil ula ithnatani. Dalam kasus ini kafarahnya 2 kali. Kafarah pertama untuk hari pertama, kafarah kedua untuk hari kedua. Ya. Bisa dibayangkan kalau kafarahnya cuma 1 kali, maka bisa jadi sebulan penuh dia mengulang hubungan badan. Karena bersandar bahwa kafarahnya cuma 1 kali, walaupun beberapa hari selama belum melakukan apa? Kafarah. Maka muallif mengatakan di sini, kalau dia berhubungan badan pada hari ini, kemudian dia berhubungan badan pada hari esoknya, ya 2 hari, maka kafarahnya 2 kali. Kalau 3 hari berarti kafarahnya 3 hari. Sehingga ini menjadi pemberat bagi orang yang melanggar ini, ketika melihat bahwa kalau berulang-ulang harinya, maka kafarahnya pun bertambah lagi. Kemudian masalah yang kelima, au qarrarahu fi yaumin wa lam yukaffir. Masalah yang kelima, dia mengulang hubungan badan pada hari yang sama, di mana dia belum melakukan kafarah untuk hubungan badan yang pertama. Di hari ini, di pagi hari dia melakukan hubungan badan, maka telah wajib atas dia kafarah. Kemudian dia tidak langsung melakukan kafarah. Di sore harinya dia melakukan lagi hubungan badan. Paham ini? Ya. Maka berapa kafarah yang wajib atas orang ini? Hubungan badannya 2 kali, tapi di hari yang sama, di mana hubungan badan yang pertama belum dia lakukan kafarahnya. Berkata al-muallif, fa kaffaratun wahidatun fit tsaniyati. Maka dalam kasus ini kafarahnya 1 kali saja. Kafarahnya apa? 1 kali saja. Karena batalnya puasa orang ini cuma 1 hari aja itu. Jadi mengqadha 1 hari dan kafarahnya 1 kali. Walaupun hubungan badannya adalah 2 kali. Hubungan badannya 2 kali, tapi harinya tetap 1 hari. Masalah yang berikutnya, masalah keberapa ini? Ke-6. Tadi sudah 5 masalah. 5 masalah. Sekarang masalah yang ke-6. Wa in jama'a thumma kaffara thumma jama'a fi yaumin. Kalau dia melakukan hubungan badan di suatu hari, terus dia melakukan kafarah langsung di hari itu, kemudian dia melakukan hubungan badan lagi yang kedua di hari yang sama. Paham ini? Pagi hari dia melakukan hubungan badan, terus langsung dia melakukan kafarah.
Tapi setelah melakukan kafarah, di sore harinya dia mengulang lagi hubungan badannya. Paham ya? Kalau yang kasus tadi belum melakukan kafarah, ini sudah melakukan kafarah. Maka berapa kafarah yang wajib dia lakukan? Fa kafaratun tsaniyatun. Maka wajib kafarah yang kedua. Artinya dia wajib melakukan 2 kafarah. Karena kafarah yang pertama untuk kasus yang pertama di hari tersebut, dan kafarah yang kedua karena dia melakukan apa? Perbuatan dosa lagi setelah dia melakukan kafarah. Kemudian masalah yang ke-7, wa kadzalika man lazimahul imsaku idza jama'a. Demikian juga orang yang diwajibkan untuk menahan diri dari makan dan minum walaupun dia tidak berpuasa, apabila dia melakukan hubungan badan, maka dia wajib untuk kafarah. Tadi di awal pembahasan kita sudah menyebutkan orang yang tidak berpuasa tapi kemudian dia wajib untuk apa? Menahan diri dari makan dan minum. Contohnya siapa? Yang tadi di awal-awal pembahasan. Sebenarnya dia tidak berpuasa, tapi kemudian dia harus menahan diri dari makan dan minum. Contoh pertama apa? Orang yang menerima berita di siang hari. Jadi pagi hari dia tidak berpuasa, di siang hari dia menerima berita bahwa ini sudah 1 Ramadan. Maka dari siang sampai maghrib dia wajib untuk menahan diri dari makan dan minum. Padahal dia tidak berpuasa, karena di awal hari dia tidak berpuasa. Nah, maka ketika dia wajib menahan diri dari makan dan minum dari pertengahan siang sampai ke maghrib, tiba-tiba dia melakukan hubungan badan, bukan di pagi harinya, tapi kapan? Di pertengahan hari sampai maghrib. Umpamanya di waktu asar dia melakukan hubungan badan, padahal dia wajib untuk menahan diri dari makan dan minum. Maka di dalam kitab ini dikatakan dia wajib untuk apa? Kafarah. Contoh yang kedua siapa? Dia tidak berpuasa tapi dia wajib untuk menahan diri dari makan dan minum. Contoh kedua siapa? Orang yang di awal hari belum balik, kemudian di pertengahan hari dia balik. Ketika belum balik maka dia makan, dia minum di pagi hari. Kemudian di pertengahan siang dia keluar air mani, umpamanya mimpi basah. Sehingga sisa harinya dia wajib untuk menahan apa? Makan dan minum. Walaupun dia tidak sah puasanya. Ya. Nah, ini contoh yang kedua. Dia wajib untuk menahan diri dari makan dan minum di sisa harinya. Maka apabila pada waktu sisa hari ini yang dia wajib untuk menahan diri dari makan dan minum, ternyata dia melakukan hubungan badan, maka dia wajib untuk melakukan apa? Kafarah. Dan contoh-contoh kasus yang lainnya. Ya, walaupun ini ada perbedaan pendapat antara para ulama ya masalah ini. Di mana pendapat yang kedua, annahu la yalzamuhul imsak, bahwa orang yang tidak berpuasa di awal hari maka dia tidak wajib untuk menahan diri dari makan dan minum di sisa harinya. Ini yang diberikan contoh oleh Syekh Ibnu Utsaimin di sini. Orang yang safar di awal hari masih dalam keadaan safar, tapi di pertengahan hari dia sudah kembali ke kampung halamannya. Maka pendapat yang kuat menurut beliau,
tidak wajib untuk menahan diri dari makan dan minum di sisa harinya. Sehingga apabila dia melakukan hubungan badan, ya dia tidak wajib untuk melakukan apa? Kafarah. Ini pendapat yang kedua. Kemudian masalah yang ke berapa? 8 ya. Wa in jama wa huwa mu'afan thumma marido au junna au safaro. Orang yang melakukan hubungan badan dalam keadaan sehat, berarti dia wajib berpuasa. Di awal hari dia terkena kewajiban puasa karena dia sehat. Terus dia melakukan hubungan badan dalam keadaan sehat tersebut. Paham ini? Setelah berhubungan badan, kemudian dia sakit. Paham? Setelah melakukan hubungan badan yang membatalkan puasanya tadi, kemudian dia sakit. Sehingga sisa harinya dia tidak berpuasa karena alasan sakit. Nah, maka al-mu'allif mengatakan lam taskut. Kewajiban kafarahnya tidak gugur. Jadi dia tetap wajib melakukan kafarah. Kenapa? Karena hubungan badannya dia lakukan dalam keadaan dia wajib berpuasa. Walaupun setelah itu dia tidak wajib berpuasa karena dia terkena sakit. Paham? Jadi iktibarnya, peninjauannya itu adalah kepada kondisi dia wajib puasa. Terus dia melakukan pelanggaran ini. Tidak ditinjau kepada keadaan berikutnya, yaitu dia sakit yang membolehkan dia untuk tidak berpuasa. Ya. Atau di awal hari dia berpuasa karena dia sehat, waras, ya. Kemudian dia melanggar dengan berhubungan badan. Setelah melakukan hubungan badan, tiba-tiba dia apa? Gila. Maka tadi di pembahasan yang pertama sudah pembahasan yang kedua sudah dibicarakan bahwa kalau gila walaupun sebagian hari ini batal puasanya. Maka kewajiban kafarah tetap berlaku atas orang ini, tidak gugur. Kenapa? Karena hubungan badannya dilakukan dalam keadaan dia wajib berpuasa, sehat, waras. Adapun gila itu terjadi setelah pelanggaran tadi, maka kafarahnya tidak gugur. Atau yang ketiga, dia melakukan hubungan badan dalam keadaan sehat dan dalam keadaan mukim, tinggal di kampung halamannya, di negerinya, di kotanya. Dia berpuasa di awal hari, kemudian dia melanggar dengan melakukan hubungan badan. Nanti ke bawah, ke Umi. Dia melanggar melakukan hubungan badan dalam keadaan dia mukim, dia sehat, berkewajiban untuk puasa. Dia melanggar melakukan hubungan badan sehingga telah menetap atasnya kewajiban apa? Kafarah. Kemudian setelah melakukan hubungan badan, dia melakukan safar. Maka dalam safarnya itu dibolehkan bagi dia untuk apa? Tidak berpuasa. Lalu bagaimana dengan kafarah? Maka kata al-mu'albisin lam tasfut. Kewajiban kafarahnya tidak gugur. Karena peninjauannya adalah pelanggaran tersebut dilakukan dalam kondisi dia wajib berpuasa. Adapun kondisi dia safar sehingga dia tidak wajib berpuasa, itu terjadi setelah pelanggaran tadi. Bisa dipahami ini? Ya. Nah, ini 8 permasalahan berkaitan dengan hubungan badan yang disampaikan oleh al-muallif di sini. Kemudian al-muallif rahimahullah melanjutkan,
Wala tajibul kaffaratu bighairil jima'i fi siyami Ramadan. Tidak wajib kaffarah kalau pelanggarannya bukan hubungan badan, dan kalau saumnya itu bukan saum Ramadan. Sehingga dengan demikian kewajiban kafarah ini apabila berkumpul dua syarat. Kewajiban kafarah ini apabila berkumpul dua syarat. Pertama, berhubungan badan. Dan tadi di awal sudah dijelaskan hubungan badannya pada kemaluan. Ini syarat pertama wajibnya kafarah, bahwa pelanggarannya adalah hubungan badan pada kemaluan. Sehingga pembatal yang lain ini tidak wajib kafarah. Kemudian syarat yang kedua, bahwa pelanggaran tersebut dilakukan pada saum bulan Ramadan. Pada saum bulan Ramadan. Maka walaupun dia melakukan hubungan badan, apabila saumnya itu bukan saum di bulan Ramadan, tidak wajib kafarah. Umpamanya dia melakukan saum nazar, paham ini? Saum nazar. Ketika saum nazar dia melakukan hubungan badan, maka batallah saum nazarnya. Apa kewajiban dia? Mengqadha saja, karena batal. Tidak wajib kafarah. Kenapa? Karena saum tersebut bukan di bulan Ramadan. Contoh yang kedua, orang melakukan saum qadha Ramadan. Umpamanya di bulan Syawal, dia melakukan saum qadha Ramadan. Apa hukum saum qadha? Wajib. Maka dia berpuasa untuk mengqadha bulan Ramadan. Kemudian di pertengahan hari dia melakukan hubungan badan, maka batallah puasanya. Lalu apa kewajibannya? Kewajibannya mengqadha saja. Tidak wajib kafarah. Kenapa? Karena pelanggaran tersebut tidak terjadi di bulan Ramadan, tidak terjadi pada siang hari Ramadan. Walaupun saumnya adalah saum qadha Ramadan, tetapi itu bukan di bulan Ramadan. Paham ini? Ya. Jadi syarat wajib kafarah itu ada dua. Pertama apa? Pelanggarannya adalah hubungan badan di kemaluan. Yang kedua, terjadinya pada siang hari bulan Ramadan. Maka bila tidak terpenuhi dua syarat ini dan terjadi pelanggaran, maka tidak terjadi kewajiban kafarah. Kemudian pembahasan terakhir di fasal ini yang berkaitan dengan pembatal puasa khusus tentang hubungan badan adalah penjelasan tentang kafarah itu sendiri. Apa kafarahnya? Maka mu'alif mengatakan wahiyya itqu raqabatin fa illam yajid fasiyamu syahraini mutatabi'aini fa illam yastati fa it'amu sittina miskina. Bahwa kafarah itu, kafarah hubungan badan di siang hari bulan Ramadan adalah membebaskan seorang budak. Itu kafarahnya. Itu penggugur dosanya. Bila dia tidak mendapatkan budak, atau ada budak tapi dia tidak mendapatkan harta untuk membebaskannya, berarti dia tidak mampu untuk membebaskan budak, maka kewajibannya adalah puasa 2 bulan berturut-turut. Jadi tidak ada istirahatnya, berturut-turut selama 2 bulan. Kalau puasa 2 bulan berturut-turut ini dia tidak mampu melakukannya,
Paham ini? Tidak mampu untuk melakukan puasa 2 bulan berturut-turut, maka kewajibannya adalah memberi makan 60 orang miskin. Di sini ada hal yang wajib difahami, bahwa di sini memberi makannya kepada 60 orang miskin, bukan memberi makan untuk pengganti 60 hari, tapi kepada 60 miskin. Paham perbedaannya? Perbedaannya begini, kalau memberi makan kepada 60 orang miskin, berarti dia membagikan makan itu kepada 60 orang miskin. Tapi kalau pengganti 2 bulan berturut-turut tadi dihitung 60 hari, maka bisa jadi dia memberi makan kepada 6 orang miskin. Masing-masing miskin jatah berapa? 10 hari. Maka yang dikatakan oleh mu'alif di sini bukan 10 orang miskin sehingga jumlahnya menjadi 60 hari, tapi harus 60 orang miskin. Paham ini? Ya. Jadi itu kafarahnya, membebaskan budak. Kalau tidak bisa, maka puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau tidak mampu, maka apa? Memberi makan kepada 60 orang miskin. Taib. Maka kafarah ini kalau dilihat, ini ada yang berhubungan dengan kemampuan harta, ada yang berhubungan dengan kemampuan fisik. Yang berkaitan dengan kemampuan harta apa? Membebaskan budak, kemudian memberi makan 60 orang miskin. Yang berkaitan dengan kemampuan fisik apa? Berpuasa 2 bulan berturut-turut. Maka bagaimana kalau 2 kemampuan tersebut tidak ada pada orang tersebut? Secara harta dia tidak mampu memerdekakan budak, juga tidak mampu memberi makan 60 orang miskin. Secara fisik dia juga tidak mampu untuk melakukan puasa 2 bulan berturut-turut. Paham ini? Maka al-mu'allif mengatakan fa'il lam yajid, kalau dia tidak mendapatkan, tidak mampulah tiga-tiganya, maka sakotot, gugur kewajiban kafarah ini. Paham ini? Ya, sebab gugurnya adalah karena dia tidak mampu untuk melakukan satu pun dari 3 hal yang disebutkan tadi dalam kafarah. Ini berdasarkan hadis orang yang bertanya kepada Nabi SAW tentang apa kewajiban orang yang melakukan hubungan badan di siang hari Ramadan. Dia melapor kepada Rasulullah SAW, halaktu ya Rasulullah, celaka aku ya Rasulullah, waqa'tu ala imraati nahar Ramadan, aku telah menggauli istriku pada siang hari Ramadan. Maka Rasulullah kemudian memerintahkan kepadanya untuk memerdekakan budak. Kata dia, aku tidak mendapatkan. Kata Rasulullah SAW, kalau begitu kamu puasa 60 hari berturut-turut, 2 bulan berturut-turut. Kata dia, saya tidak akan mampu ya Rasulullah. Kata Rasulullah, kalau begitu kasih makan 60 orang miskin. Kata dia, tidak ada antara 2 batasan kota Madinah ini orang yang lebih miskin daripada dia. Jadi di kota tersebut dia paling miskin. Apakah aku memberi makannya kepada orang yang lebih fakir daripada aku? Tidak ada orang yang fakir di tempat tersebut kecuali aku. Maka kata Rasulullah, idhab, akan Rasulullah memberikan sekeranjang kurma. Setelah Rasulullah memberikan sekeranjang kurma, dia mengatakan, apakah ini diberikan kepada orang yang lebih fakir daripada aku? Maka di tempat aku ini nggak ada orang yang fakir dan miskin daripada aku. Maka kata Rasulullah SAW, idhab fa'at'imhu ahlaka, pulang, kasih makan keluargamu. Paham ini? Maka ulama Hanabilah dan ulama Syafi'iyah memahami
Ketika tiga hal ini tidak ada yang dia mampu, sakotot, gugur apa? Kewajiban kafarahnya. Adapun menurut ulama Malikiyah, dan itu satu qaul dalam mazhab Syafi'iyah, bahwa kafarahnya tidak gugur. Enak sekali kalau gugur ya. Kafarahnya apa? Tidak gugur. Lalu bagaimana dengan hadis tadi? Maka mazhab yang kedua ini memahami begini, bahwa Nabi memberikan sekeranjang kurma kemudian mengatakan, pulanglah, kasih makan untuk keluargamu. Jadi kurma yang Nabi berikan itu tidak jadi untuk melakukan kafarah, karena dia orang paling miskin, dia lebih membutuhkan pada kurma tersebut, sehingga Nabi memberikannya sodakoh kepada dia sekeluarga. Tadinya Nabi mau memberikan untuk apa? Membantu dia melakukan kafarah, tapi ternyata dia dan keluarganya lebih membutuhkan kepada makanan ini daripada yang lain, sehingga perkataan Nabi, pulanglah, kasih makan keluargamu. Jadi kurma ini bukan untuk kafarah, untuk kamu makan aja. Lalu bagaimana dengan kafarah? Tidak dibicarakan dalam hadis ini apakah gugur atau tidak, dan hukum asalnya tidak gugur, karena Nabi tidak membatalkan kafarahnya. Di awal Nabi mewajibkan kafarah atas orang ini, dan di akhir Nabi tidak membatalkan kafarah atas orang ini. Cuma Nabi memberikan kurma yang tadinya untuk kafarah, terus kemudian karena dia dan keluarganya lebih membutuhkan kepada kurma tersebut, maka Nabi berubah apa? Bahwa kurma ini bukan untuk kafarah tapi untuk makan orang ini sekeluarga. Sehingga dengan demikian kewajiban kafarah menurut pendapat yang kedua ini tetap wajib atas orang ini. Kapan? Ketika dia mampu nanti. Wallahu ta'ala a'lam. Masih ada satu bab lagi, dan karena ini harus selesai ya. Adapun bab tentang saum tatawwu dan i'tikaf tidak akan kita bahas di sini karena ya waktunya tidak cukup. Bab yang terakhir kita baca dengan cepat ya. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala, babu ma yukrahu, bab perkara yang dimakruhkan ketika puasa. Wa ma yustahabbu, dan perkara yang disunnahkan. Wa hukmul qada'i, dan hukum tentang mengqadha puasa. Jadi ada 3 masalah. Pertama, perkara yang dimakruhkan ketika puasa. Yang kedua, perkara yang disunnahkan ketika puasa. Yang keempat, tentang pelaksanaan qadha puasa Ramadan. Pertama, tentang perkara yang dimakruhkan. Yukrahu jam'u rikihi fayabtali'ahu. Yukrahu dimakruhkan, jam'u rikihi mengumpulkan air liurnya, fayabtali'ahu lalu menelannya. Jadi ketika puasa makruh mengumpulkan air liur di mana? Di mulut, lalu menelannya. Ini makruh, tapi tidak membatalkan puasa. Ini pertama. Yang kedua, wa yahrumu bal'un nukhamati, dan haram menelan dahak. Paham dahak? Dahak batuk atau apa? Termasuk dengan nukhama yang dari hidung, apa namanya? Ingus ya. Haram menelan dahak. Wa yuftiru biha faqat, dan batal dengan sebab menelan dahak saja. In wasalat ila famihi, kalau dahaknya sampai ke mulutnya. Perkara yang kedua, ini hukumnya haram ternyata, tidak makruh.
yaitu menelan dahak. Kenapa dikatakan hukumnya haram? Karena dahak itu kotoran walaupun bukan najis. Maka menelannya baik dalam keadaan puasa atau tidak puasa itu haram karena dia kotoran. Dan pengharamannya dari sisi apa? Membahayakan. Jadi kalau ditelan berbahaya. Kemudian menelan dahak ini, kata muallif, ini tidak membatalkan puasa kecuali apabila dahaknya sudah berada di mulut lalu ditelan. Paham ini? Batuk, keluar dahak. Dahaknya sudah di mulut. Mestinya dimuntahkan. Tapi ternyata malah ditelan. Sudah di mulut. Atau dari mana? Dari hidung disedot. Lalu berkumpul di mulut. Bukannya dikeluarkan malah ditelan. Maka kalau sudah ada di mulut, kata mu'allif, ini membatalkan puasa kalau ditelan. Pendapat yang kedua, terlepas dari hukum menelan dahak itu sendiri, kita khusus membicarakan tentang puasa, bahwa menelan dahak walaupun itu kotoran, walaupun itu sudah terkumpul di mulut, tapi tidak membatalkan puasa. Ini pendapat yang kedua, dan ini pendapat yang dikuatkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin dalam syarahnya. Ya, walaupun sudah berada di mulut. Kenapa? Karena hukumnya masih barang dalam. Di mulut itu masih barang dalam. Beda kalau dahaknya sudah dikeluarkan, diambil lagi, terus dimakan. Paham ini? Nah, kalau sudah dikeluarkan lalu dimasukkan ke mulut, ditelan, itu sudah menjadi barang luar. Paham ini? Nah, jadi Syekh Ibnu Utsaimin menguatkan menelan dahak walaupun sudah berada di mulut selama belum dikeluarkan ini tidak membatalkan puasa. Wallahu taala alam. Kemudian perkara yang ketiga, wa yukrahu dzauqu ta'amin, dan makruh mengecap rasa makanan. Dalam beberapa matan ada tambahannya, bila hajatin, apabila itu tanpa kebutuhan. Nah, kata-kata bila hajatin dengan tanpa kebutuhan menunjukkan kalau dibutuhkan maka tidak makruh. Mengecap itu dengan apa? Dengan lidah. Ya. Bagi orang yang membutuhkan untuk mengecap makanan, merasakan rasa makanan, dia membutuhkan untuk mengetahui rasa makanan, maka tidak makruh, hukumnya boleh. Seperti yang dikatakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Seperti siapa yang membutuhkan ini? Orang yang memasak. Nah, memasak sayur, apakah sudah pas garamnya atau kurang garam? Paham ini? Maka dikecap oleh lidahnya. Atau orang yang buat manisan, apakah sudah manis atau belum manis? Maka dikecap dengan lidahnya. Paham ini? Maka bagi orang yang membutuhkan mengetahui rasa, boleh baginya mengecap dengan lidahnya. Jadi makruh mengecap. Kemudian yang keempat, wa madghu ilkin qawiyin, dan mengunyah ilkin qawi. Ilkin ini semacam permen karet ya. Tapi dia bukan untuk dimakan. Ya. Bukan untuk dimakan, cuma dikunyah aja. Paham? Tidak dimakan. Kalau permen mungkin dimakan. Apa yang biasa dikunyah tapi bukan untuk dimakan? Kalau orang
barat, mungkin antum suka lihat ya. Itu dalam beraktivitas mulutnya apa? Gak berhenti ya, terus ngunyah. Ada sesuatu yang dikunyah di mulutnya, tapi bukan untuk dimakan. Itu namanya apa? Ilkun dalam bahasa Arabnya. Kemudian kata-kata qawi ini artinya barang yang dikunyah tapi bukan untuk dimakan, itu keras. Keras sehingga tidak akan meleleh di mulutnya. Paham ini? Maka itu dimakruhkan untuk mengunyah semacam permen tapi bukan untuk dimakan. Yang mana itu barangnya adalah keras. Itu dimakruhkan. Wa in wajada ta'mahuma fi halqihi aftara. Untuk dua hal tadi, mengecap rasa makanan tadi makruh, tapi kalau dibutuhkan boleh. Kemudian mengunyah barang yang biasa dikunyah tapi bukan untuk dimakan, tapi barangnya adalah apa? Keras, tidak akan meleleh, tidak akan hancur di mulut. Maka apabila mendapatkan rasa di tenggorokan, mengecap makanan, masakan, ternyata rasa masakannya turun sampai kemana? Ke tenggorokan, tidak cuma di lidah, maka aftara, batal puasanya. Jadi dibolehkan untuk mengecap, merasakan bumbu masakan itu hanya di lidah saja, karena memang alat untuk mengecap itu di mana? Di lidah. Kalau sudah ke tenggorokan dan perut, semuanya sama. Yang beda mungkin pedas dan tidak pedas. Kalau pedas mencret, kalau tidak pedas amat. Tapi kalau rasa semuanya apa? Sama. Kalau sudah di tenggorokan, apalagi ke mulut. Jadi alasan, oh saya mengecap ini karena ingin tahu rasa, maka cukup sampai di lidah saja, jangan ditelan. Apabila tertelan, maka apabila sengaja ditelan. Beda kalau tidak sengaja. Tadi kalau tidak sengaja di pembahasan sebelumnya tidak membatalkan. Tapi kalau sengaja ditelan, maka apa? Membatalkan puasanya. Kemudian wa yahrumu al-ilkul mutahallilu, dan haram untuk mengunyah. Ini yang dibicarakan tentang mengunyah. Dan haram untuk mengunyah al-ilku. Tadi barang yang biasa dikunyah tetapi bukan untuk dimakan. Kalau dikunyahnya untuk tujuan makan, seperti permen karet di kita, itu jelas tidak boleh. Ini barang yang biasa dikunyah tapi bukan untuk dimakan. Haram untuk mengunyah barang kunyahan al-mutahallilu, yang akan mencair, meleleh atau hancur di mulut kalau dikunyah. Ya, kenapa ini haram dilakukan? Karena ini khawatir nanti termakan sehingga batal puasanya. In bala'a riqahu, kalau dia menelan air liurnya. Karena pada air liurnya tersebut tercampuri barang luar, yaitu al-ilku tadi. Sehingga haram untuk dilakukan, dan ini bisa membatalkan, puasanya. Kemudian yang berikutnya, wa tukrahul qublatu, dan makruh untuk mencium. Mencium di sini maksudnya dengan apa? Dengan mulut, bukan penciuman ini. Apa, hidung. Kalau penciuman hidung namanya apa? Asyammu. Ini qublah itu mencium dengan mulut. Dibedakan nggak dalam bahasa Indonesia? Mencium dengan mulut dengan mencium dengan hidung. Bahasanya. Saudari Pin, dibedakan nggak? Dengan mulut, suami kepada istrinya dengan mulut, namanya apa? Mencium. Ini wangi atau bau?
dengan mulutnya, bukan dengan mulut, dengan hidungnya, bukan dengan mulut. Oh, wangi. Namanya apa itu? Mencium. Atau mungkin ada padanan kata lain itu membau ya. Tapi jarang-jarang dipakai ya, mencium. Mencium dengan apa? Hidung. Yang dimaksud mencium di sini mencium dengan mulut. Dan dimakruhkan mencium dengan mulut, seorang suami mencium istrinya atau laki-laki mencium perempuan. Nah, walaupun bukan istrinya. Tapi kalau bukan istrinya bukan makruh, haram. Ini kalau ke istrinya kalau tidak puasa halal. Tapi kalau lagi puasa makruh. Liman tuharriku syahwatahu. Ini makruh mencium istrinya dengan mulut bagi orang yang mencium itu tuharriku akan menggerakkan syahwatahu, syahwatnya, akan menggerakkan syahwatnya. Jadi makruh mencium dengan mulut itu apabila ada dorongan syahwat. Maka dipahami dari ini berarti ada keadaan lain dan hukumnya berbeda. Ya. Di halaman 38 ya atau 28 ini. 28. Yang ada ini mukhtasar sarahnya. Syekh Ibnu Taimin mengatakan al-qiblatu tanqasimu ila thalathati aqsam. Seorang suami mencium istrinya itu terbagi kepada 3 macam. Yang pertama, alla yashubaha syahwatun mutlaqan. Suami mencium istrinya tanpa dibarengi oleh syahwat sedikit pun. Ini hanya kecupan sayang kepada istrinya, nggak ada syahwat sama sekali. Atau kecupan bukan kepada istrinya ya. Katakbilil insani auladahu sigor fahadila tu'athir. Seperti seseorang mencium anaknya yang masih kecil, maka ini tidak berpengaruh. Artinya boleh, tidak makruh, apalagi haram. Walaupun dia sedang berpuasa, karena ini sama sekali tidak ada rasa syahwatnya. Yang kedua, antuharrika syahwatahu walakinnahu ya'manu min ifsadi saumihi. Mencium ini ada dorongan syahwatnya, tapi dia aman dari batal puasa. Jadi dia tidak akan melakukan perbuatan lanjutan dari menciumnya ini, walaupun ada syahwatnya. Dia mencium istrinya dalam keadaan syahwat, tapi dia bisa menjaga diri dari melakukan pembatal puasa. Umpamanya apa? Keluar air mani atau sampai berhubungan badan, aman, tidak akan melakukan itu. Dia bisa menjaga diri. Faham ini? Maka ini hukumnya fahadha yaqul muallifu innal qiblata tukrahu fi haqqihi. Ini yang dikatakan oleh muallif bahwa mencium itu hukumnya adalah makruh. Itu apabila diiringi syahwat dan dia mampu menjaga diri dari melakukan pembatal puasa. Kemudian yang ketiga, an yakhsha min fasadi saumi. Orang yang mencium istrinya dan dia diiringi dengan syahwat dan ada kekhawatiran dia akan batal puasanya, mungkin keluar mani atau melakukan hubungan badan, dan dia tidak bisa menahan diri. Paham ini? Ada rasa syahwat dan dia tidak bisa menahan diri. Kalau sudah itu dia tidak akan mampu menahan diri dari melakukan pembatal puasa. Fahadil qiblatu tahrum. Maka mencium dalam kondisi ini hukumnya haram. In dhannal inzala, kalau dalam dugaannya ini akan mengeluarkan air mani atau akan berlanjut kepada hubungan badan.
Tentang hukum asal mencium itu tidak makruh dan tidak haram walaupun keadaan puasa. Itu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi kana yuqabbilu wa huwa shaimun. Nabi mencium istrinya dalam keadaan Nabi apa? Berpuasa. Menunjukkan bahwa perbuatan tersebut adalah boleh, tidak makruh dan tidak haram. Dan menunjukkan bahwa itu aman dari keluar mani, bahkan aman dari syahwat. Perkataan Aisyah apa? Walakinnahu amlakakum liirbihi, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling mampu untuk menjaga syahwatnya. Berarti kalau tidak mampu menjaga syahwat, antara makruh atau apa? Haram. Ya. Di sini al-mu'allif tidak menyebutkan dimakruhkan untuk siwak. Ya. Dan memang bersiwak bagi orang puasa itu ada perbedaan pendapat. Sebagian ulama memakruhkan di siang hari, boleh di pagi hari, dan makruh setelah zawal, setelah zuhur. Ini pendapat sebagian ulama. Jadi kalau di pagi hari bersiwak boleh, tapi kalau sudah zuhur tidak boleh, makruh hukumnya. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, bersiwak apa? Boleh sepanjang hari, mau pagi, mau siang, mau sore, boleh. Ini pendapat yang kedua, ya. Dan Syekh Ibnu Utsaimin menguatkan pendapat yang kedua ini, bahwa bersiwak hukumnya apa? Boleh. Tetapi makruh kalau bersiwaknya menggunakan apa? Pasta gigi, ya, karena dikhawatirkan nanti ada rasa kemana? Ke tenggorokannya. Ini perkara-perkara yang dimakruhkan. Kemudian perkara yang wajib untuk dihindari. Wa yajibu ijtinabu kadzibin, dan wajib menghindari dusta. Wa ghibatin, dan gibah. Wa syatmin, dan mencaci. Menghindari hal-hal yang disebutkan tadi, dusta, ghibah, mencaci, ya. Ini hukumnya wajib. Wajib bagi orang yang tidak berpuasa, terlebih lagi bagi orang yang sedang berpuasa. Tapi ini tidak membatalkan puasa. Makanya mu'allif tidak memasukkan kepada pembatal puasa. Cuma ini wajib dihindari. Nah, karena wajib dihindari, bagaimana kalau dilakukan? Maka ini akan berpengaruh kepada puasanya, walaupun tidak sampai membatalkan puasanya. Apa pengaruhnya? Pengaruhnya adalah bisa mengurangi pahala puasanya, bahkan bisa apa? Membatalkan pahala puasanya. Puasanya sah, tapi pahalanya batal. Dia tidak mendapatkan pahalanya sama sekali. Rasulullah SAW bersabda, "Man lam yada' qaula zur wal 'amala bihi wal jahla, falaisa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu." Orang yang tidak meninggalkan perkataan zur, itu perkataan yang menyimpang dari kebenaran, perkataan dusta, perkataan ghibah, ya, perkataan apa yang lainnya, mengadu domba, namimah, ya. Orang yang tidak meninggalkan perkataan yang menyimpang dari kebenaran dan tidak meninggalkan perbuatan yang menyimpang dari tidak meninggalkan perbuatan yang menyimpang dari kebenaran. Ya. Apa perbuatan yang menyimpang dari kebenaran? Ya, semua perbuatan maksiat. Perbuatan maksiat yang berkaitan dengan perbuatan apa? Anggota badan, bukan dengan berkaitan dengan mulut. Ya, mencuri, apalagi
melihat aurat, maksiat mata, mendengarkan musik, maksiat telinga, pokoknya di luar mulut. Ya. Kemudian wal jahla. Al jahl ini adalah perbuatan atau perkataan yang dinisbatkan kepada orang yang tidak lurus akalnya. Jadi kalau dalam keadaan sadar, dalam keadaan lurus akalnya, dia tidak akan melakukan perkataan atau perbuatan tersebut. Contohnya apa? Perkataan kasar, perbuatan kasar. Paham ini? Ya. Maka orang yang tidak meninggalkan perkataan yang menyimpang dari kebenaran, perbuatan yang menyimpang dari kebenaran, perkataan dan perbuatan yang itu adalah jahil, yang mestinya dilakukan oleh orang yang miring akalnya, bukan orang yang lurus akalnya, maka Allah tidak membutuhkan kepada puasa orang tersebut. Nah, kata-kata Allah tidak membutuhkan kepada puasa orang tersebut, maka jumhur ulama mengatakan maksudnya bahwa dia akan terhalang pahala puasanya. Tidak batal puasanya, tapi pahala puasanya terhalang. Entah terhalang secara keseluruhan atau terhalang sebagian. Jadi puasanya sah, tapi pahalanya terhalang, terbatalkan. Maka wajib dihindari 3 hal ini. Kemudian wa yusannu liman syutima. Sekarang masuk kepada perkara-perkara yang disunnahkan ketika puasa. Wa sunnah, dan disunnahkan liman syutima, bagi orang yang dicaci, qauluhu, untuk mengatakan inni shaimun, saya sedang berpuasa. Perkara yang disunahkan dalam puasa, yang pertama adalah mengucapkan saya sedang puasa, inni shaimun, bagi orang yang dicaci atau bagi orang yang diperangi, selama itu dalam batasan tidak membahayakan diri orang ini. Diajak berantem, diajak berkelahi umpamanya, dicaci maki, tidak membahayakan terhadap fisik dia, maka disunahkan bagi dia mengatakan saya sedang puasa. Dan sunnahnya dikatakan dengan jahar, dengan keras, terdengar oleh orang yang mencaci dia atau orang yang ngajak berkelahi kepada dia. Ini artinya dia menghadapi perilaku buruk orang lain dengan sikap yang mulia, akhlak mulia. Tidak membalas keburukan orang dengan keburukan, tapi dibalasnya dengan akhlak yang baik. Maaf, saya sedang puasa. Ya. Tapi kalau bagaimana kalau seandainya diperanginya itu sampai membahayakan fisiknya? Wah, kamu walaupun puasa sini, sampai orang tersebut melayangkan tonjokan kepada dia. Apakah, "Bok, saya sedang puasa"? Enggak. Maka di sini dia menolak bahaya tersebut dengan seringan mungkin penolakan. Ya. Dengan menangkisnya atau pergi meninggalkannya. Ya. Tapi orang tersebut bawa senjata dan akan membunuh dia. Dengan menangkis saja masih bahaya. Ya, dilumpuhkan orangnya. Orangnya gelumpuh-lumpuh, terus menyerang, membahayakan nyawanya. Maka sampai membela diri dengan membunuhnya pun tidak apa-apa. Kalau memang tidak bisa dilakukan pencegahan seringan mungkin. Jadi disunahkan untuk mengatakan saya sedang puasa terhadap orang yang berperilaku buruk kepada dia. Kemudian sunnah yang kedua, wa ta'khiru suhurin, mengakhirkan sahur. Nabi SAW mengakhirkan sahur sekitar bacaan 50 ayat
menjelang apa? Subuh. Kemudian sunnah yang ketiga, wa ta'jilu fitrin, menyegerakan berbuka puasa. Menyegerakan berbuka puasa. Rasulullah SAW bersabda, la yazalun nasu bi khairin ma ajjalul fitrah. Bahwa umat ini masih berada dalam kebaikan selama mereka menyegerakan puasa. Jadi di situ ada keutamaan menyegerakan puasa. Ini sunnah yang ketiga. Kalau sudah datang maghrib, segera berbuka puasa. Kemudian sunnah yang keempat, ala rutobin, memulai berbuka puasanya dengan rutob. Rutob itu adalah kurma basah, kurma yang belum dikeringkan. Jadi di antara sunnah puasa adalah menyegerakan berbukanya dengan mengawali bukanya dengan apa? Kurma rutob, kurma basah. Kalau diterjemahkan kurma kuda, bukan kurma kuda, kurma apa? Muda. Mungkin kurang tepat ya. Jadi sini kurma yang masih basah, kurma yang belum dikeringkan. Fa'in udima, kalau kurma basah ini tidak ada, fatamrun, maka sunnahnya adalah dengan kurma yang sudah dikeringkan, yang sudah dijemur. Ini yang banyak di kita ini. Tapi sekarang rutob juga sudah mulai banyak ini. Rutob kan kalau tidak disimpan di freezer paling berapa hari Ustaz Arifin? Paling 3 hari, setelah itu membusuk. Tapi kalau kurma kering kuat walaupun tidak disimpan di freezer, karena dia sudah diawetkan dengan cara dikeringkan. Jadi kalau tidak ada kurma basah, maka kurma yang kering. Fa'in udima, kalau kurma kering ini tidak ada, famaun, maka sunnahnya adalah mengawali buka puasanya dengan apa? Minum air. Minum air. Ini sunnah yang keempat, mengawali buka puasa dengan kurma basah. Kalau tidak ada maka kurma kering, kalau tidak ada maka air. Ya. Itu sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW. Jadi kalau tidak ada kurma basah, tidak ada kurma kering, yang ada manisan seperti di kita apa? Kolak umpamanya. Mana yang didahulukan? Ini kurma nggak ada ini. Umpamanya di rumah nggak ada kurma. Ada kolak, ada air putih. Mana yang didahulukan? Ya, sesuai dengan hadis Nabi, air putih dulu. Fa'innahu tahurun, karena air putih itu akan membersihkan. Jadi jangan kolak dulu atau manisan yang dulu, air putih dulu kalau tidak ada kurma. Kan kurma manis, kolak juga manis, tapi kurma beda dengan kolak. Kurma beda dengan kolak. Manisnya kolak itu manis apa? Manis gula. Tapi kalau kurma, ya manisnya bawaan kurma. Bukan karena kurmanya digulai, bukan. Ya. Jadi siapkan kurma di rumah bulan Ramadan ini ya. Rutob atau tamr. Kemudian sunnah yang keberapa? Kelima ya. Tadi mengucapkan saya sedang inni shaim. Yang kedua mengakhirkan sahur. Yang ketiga menyegerakan berbuka puasa. Yang keempat mengawali buka puasa dengan kurma basah. Kalau tidak ada kurma kering, kalau tidak ada dengan air. Yang kelima wa qaulu ma warada, mengucapkan atau membaca apa yang datang sunnahnya. Umpamanya apa? Ketika berbuka puasa maka disunnahkan untuk membaca Zahabadh dhama'u wa batallatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Itu disunnahkan.
Ini 5 perkara sunnah. Selesai sunnah-sunnah puasa, ya. Yang terakhir adalah mengqadha. Ya, sedikit ya. Halaman 100 berapa ini? 33 ya. Qala al-mu'allif rahimahullah wa yustahabbul qada'u. Ini berkaitan dengan qada. Dan disunnahkan melakukan qada mutatabi'an secara berturut-turut. Bukan hukum qadanya yang sunnah. Tapi yang disunnahkan di sini adalah hukum berturut-turutnya. Kalau mengqadanya wajib. Jadi pelaksanaan qada ini disunnahkan untuk dilakukan berturut-turut. Kenapa? Ya karena ini lebih bersegera untuk menggugurkan kewajiban qada ini. Kalau kewajiban qadanya lebih dari 1 hari. Kemudian yang berikutnya berkaitan dengan pelaksanaan qada. Wala yajuzu ila ramadanin akhara min ghairi udrin. Tidak boleh mengakhirkan pelaksanaan qada sampai datangnya Ramadan berikutnya. Sampai datang Ramadan berikutnya min ghairi udrin, tanpa ada uzur, tanpa ada alasan. Jadi ketika tidak ada alasan, maka tidak boleh mengakhirkan qada melewati Ramadan berikutnya. Berarti pada tahun berikutnya. Tidak boleh ya. Tapi kalau ada alasan, maka boleh. Contohnya apa alasannya? Wanita yang melahirkan ya. Maka 40 hari melahirkan di bulan Ramadan. Maka di awal setelah melahirkan dia apa? Nifas ya. Nifas mungkin sepanjang Ramadan atau sampai akhir Ramadan, walaupun tidak sepanjang Ramadan, dia nifas. Sehingga dia berkewajiban untuk mengqadha puasa yang dia tidak mempuasakannya gara-gara nifas ini. Tapi setelah Ramadan dia menyusui. Berapa lama menyusuinya? 2 tahun. Sehingga dia mengakhirkan pelaksanaan qadanya 2 tahun berikutnya. Setelah melewati Ramadan pertama dan melewati Ramadan kedua. Maka ini hukumnya boleh. Dibolehkan karena apa? Ada uzur. Bulan puasa saja, bulan Ramadan saja, boleh dia tidak berpuasa gara-gara menyusui. Apalagi mengqadha di hari-hari biasa. Kalau alasannya menyusui, maka boleh untuk diakhirkan sehingga melewati 1 Ramadan atau beberapa Ramadan. Tambah panjang lagi, setelah 2 tahun ternyata dia melahirkan lagi. Jadi nyambung lagi menyusui 2 tahun berikutnya. Maka boleh? Boleh. Jadi kapan? Ya tunggu sampai dia sudah tidak hamil, tidak menyusui lagi. Ini bukan berarti harus diakhirkan, enggak. Seandainya dia memilih diakhirkan, boleh dia mengqadha puasa nifas tersebut dalam keadaan dia menyusui. Kemudian dia memilih untuk berpuasa ketika dia menyusui, boleh. Tapi kalaupun dia tidak berpuasa ketika menyusui sehingga mengqadhanya diakhirkan setelah melewati Ramadan berikutnya, maka itu juga boleh. Fa in fa'ala, kalau dia melakukan apa? Melakukan di sini mengakhirkan qadha Ramadan sampai datang Ramadan berikutnya. Jadi dia mengqadha Ramadannya itu melewati Ramadan berikutnya. Paham ini? Fa alaihi ma'al qada'i, maka kewajiban atas dia di samping mengqadha puasanya it'amu miskinin, fidyah, yaitu memberi makan 1 orang miskin. Likulli yaumin, per hari. Jadi kalau dia mengqadhanya 6 hari, maka 6 hari qadha
plus memberi makan 6 orang miskin. Qadanya untuk mengganti puasa yang batal, kemudian fidyahnya untuk apa? Menggugurkan dosa dia, mengakhirkan pelaksanaan qada sampai datang Ramadan berikutnya. Tapi di sini ada perbedaan pendapat. Pendapat yang kedua, qada saja, tidak wajib kafarah, qada saja. Tapi dia wajib bertaubat. Dia wajib untuk apa? Bertaubat. Bertaubat karena melakukan dosa, mengakhirkan pelaksanaan qada tersebut. Ini pendapat yang kedua. Kemudian, wa in mata walau ba'da ramadanin akhara. Dan apabila dia meninggal walaupun setelah Ramadan berikutnya. Maksudnya kalau ada orang batal puasanya, lalu setelah Ramadan dia ada kemampuan dan kesempatan untuk mengqadha puasanya, tapi tidak dia lakukan sampai datang Ramadan berikutnya. Dan setelah Ramadan berikutnya dia meninggal. Paham ini? Berarti dia belum mengqadha puasanya dalam keadaan sebenarnya dia mampu untuk melakukan qadha tersebut. Maka wajib atasnya untuk apa? Membayar fidyah. Diambil dari harta peninggalannya, dibayarkan fidyah. Lalu bagaimana dengan qadanya? Ya qadanya sudah tidak bisa dilakukan karena orangnya sudah meninggal. Adapun fidyah masih bisa dilakukan karena ada harta peninggalannya. Jadi fidyah ini sebagai pengganti apa? Pelaksanaan qadanya. Qadanya tidak bisa dilaksanakan karena dia sudah meninggal. Kemudian masalah yang terakhir, wa in mata, dan apabila dia meninggal, wa alaihi saumun, dan ada kewajiban puasa atas dia, au hajjun, atau ada kewajiban haji, au i'tikafun, atau ada kewajiban i'tikaf, au salatun, atau kewajiban nadar, salat binadrin, dengan sebab nadar, ustuhibba, maka disunnahkan, liwaliyihi, bagi walinya, qada'uhu, mengqadanya. Kalau ada orang meninggal dan dia berkewajiban untuk berpuasa, sampai meninggal dia tidak melaksanakan kewajiban tersebut, maka disunnahkan bagi walinya, itu ahli warisnya, disunnahkan untuk ahli warisnya untuk apa? Mempuasakannya. Tapi hukumnya sunnah. Kenapa sunnah, tidak wajib? Ya karena yang berkewajiban orang lain, yaitu siapa? Si mayitnya. Dan dia sudah tidak bisa berpuasa. Disunnahkan karena Nabi SAW mengatakan soma anhu waliyuhu, maka mempuasakannya walinya. Ya, ini disyariatkan. Adapun hukumnya sunnah karena sebenarnya dia tidak menanggung kewajiban orang lain. Kebanyakan ulama mengatakan bahwa disunnahkan untuk mempuasakan bagi walinya ini kalau saumnya yang wajib dengan sebab nadar, seperti yang dikatakan tadi, binadrin, dengan sebab nadar. Adapun kalau saum Ramadan di mana kewajibannya memang secara syar'i, memang syariat yang mewajibkannya, maka kebanyakan ulama mengatakan diganti fidyah, seperti yang dikatakan tadi di atas. Jadi mayoritas ulama mengatakan, ya, kalau saumnya adalah saum nadar atau ya saum nadar, ya, kalau saumnya adalah saum nadar, maka gantinya adalah, maka syariatnya adalah dipuasakan oleh walinya, tapi hukumnya sunnah. Tapi kalau saumnya adalah saum Ramadan,
atau saum kafarah, maka hanya diganti dengan fidyah saja. Maksudnya si pelakunya sudah meninggal ini. Tapi sebagian ulama berpendapat umum apa? Dipuasakan. Jadi tidak ada fidyah, puasa saja. Ya. Ya, maka dengan ini materi daurah kita alhamdulillah sudah selesai. Ya. Adapun masalah apa? Saum tatawwu dan bab i'tikaf tidak kita bahas karena ya waktu kita sudah selesai, sudah habis. Oh, tadi ini belum dijelaskan ya. Meninggal dalam keadaan memiliki kewajiban haji ya. Meninggal dalam keadaan memiliki kewajiban i'tikaf. Atau meninggal dalam keadaan memiliki kewajiban salat nadar, bukan salat yang 5 waktu. Maka kalau ada kewajiban haji, walinya menghajikannya. Kalau ada kewajiban i'tikaf dengan sebab nadar, maka walinya mengiktikafkannya. Atau salat, ada kewajiban salat nadar, maka walinya yang mensolatkannya, mendirikan salatnya. Itu maksudnya ya. Ya. Sampai sini dulu untuk materi daurah ya. Kemudian kita masuk sesi tanya jawab. Masih ada acara setelah tanya jawab? Biar dibagi 2 waktunya. Kuis ya. Ya, tanya jawab mungkin 1/4 jam aja. Ya, kalau ada pertanyaan silakan. Ya, silakan. Tentang kafaroh hubungan badan antara suami istri, siapakah yang menanggung kafarohnya? Apakah keduanya atau salah satu dari keduanya? Ya. Nah, ini bagus, tadi tidak terbahas ya. Kewajiban kafaroh dengan sebab melakukan hubungan badan di siang hari Ramadan bagi orang yang berkewajiban puasa, maka ini ditanggung oleh yang melakukan hubungan badan tersebut dalam keadaan sengaja, dalam keadaan ingat. Kalau yang sengaja dan ingat ini suaminya saja, sementara istrinya dipaksa oleh suaminya, paham ini? Maka yang berkewajiban kafaroh hanya suaminya saja. Kalau seandainya dua-duanya dalam keadaan sadar, dalam keadaan sengaja, dan dalam keadaan ingat, suami istri melakukan hubungan badan dalam keadaan ingat dan dalam keadaan sengaja, ya, maka dua-duanya melakukan kafaroh. Suaminya melakukan kafaroh, istrinya juga. Ini namanya mutawwa'ah, istri yang mutawwa'ah. Istri yang melakukan hubungan badannya itu memang dalam keadaan apa? Sengaja dan dalam keadaan ingat. Gayung bersambut dengan suaminya. Paham ini? Kalau seandainya yang sengaja dan ingat ini adalah istrinya, sementara suaminya apa? Dipaksa. Ya, mungkin mungkin. Jadi istrinya memaksa suaminya untuk berhubungan badan. Paham ini? Maka di sini yang berkewajiban kafaroh siapa?
Yang ingat dan sengaja itu siapa? Istrinya. Jadi alasan hukum kafarohnya bukan kepada gender laki atau perempuan, tapi kepada tadi yang melakukannya dalam keadaan apa? Ingat dan sengaja, mau laki mau perempuan. Nah, Allahu a'lam. Pertanyaan berikutnya. Ya? Oh iya. Bila apakah disyaratkan bagi musafir bahwa keberangkatan safarnya sebelum terbit fajar atau terbit matahari atau zawal untuk dibolehkan berbuka atau tidak puasa? Ya. Bagi orang yang melakukan perjalanan safar, maka dibolehkan bagi dia untuk berbuka puasa itu setelah safarnya, setelah dia masuk safar. Ya, berarti kalau dia melakukan safar itu kapan? Contohnya jam 10 misalkan. Maka di awal harinya ya dia tidak makan, tidak minum. Kemudian dia melakukan perjalanan, setelah berada di luar kota, maka dia dibolehkan untuk apa? Berbuka puasa. Paham ya? Nah, Allahu a'lam. Bismillah Ustaz, bagaimana menyikapi tentang waktu buka puasa yang banyak versi dari sebagian marbot kita di Tasikmalaya. Terkadang ada yang sudah azan di tempat kita, ada juga yang terlambat. Mana yang kita ambil waktu berbuka puasa saat azan maghrib tersebut? Jadi azan ini tidak menjadi patokan. Yang jadi patokan adalah masuknya waktu maghrib. Lihat matahari sudah terbenam, tapi belum ada yang azan. Kenapa belum ada yang azan? Pasti lihat muadzinnya minum dulu, muadzinnya takjil dulu misalkan. Nah, berarti memang sudah maghrib. Maka boleh untuk berbuka. Jadi iktibarnya, peninjauannya bukan kepada adzannya, tapi melihat kepada apa? Waktunya. Nah, sekarang gimana kalau kita tidak bisa melihat terbenamnya matahari karena hujan umpamanya? Maka kita bersandar kepada dugaan apa? Takwim ya. Bersandar kepada dugaan jadwal kalender Ramadan ya, atau hisab tadi. Melihat situ, oh ini hari ini maghribnya jam 18:10. Nah, nggak bisa lihat terbenam matahari karena hujan, tapi belum ada yang adzan. Lihat kalender ini 18:10, lihat yang lain sepakat semuanya 18:10. Paham ini? Ya. Kalau seandainya dia mengakhirkan sebentar nunggu adzan untuk menimbulkan keyakinan, maka itu lebih bagus sebagai bentuk kehati-hatian. Tapi kalau dia sudah tahu yang lain juga sudah berbuka, walaupun belum adzan, karena waktu memang sudah maghrib, maka tidak apa-apa dia berbuka walaupun belum ada kumandang adzan. Wallahu a'lam. Ya Ustaz Didi. Memiliki rumah di kota lain. Ya. Apakah membutuhkan tulis apa bagaimana? Ada dua orang memiliki dua rumah di kota yang berbeda. Ada satu orang memiliki dua rumah di kota yang berbeda. Umpamanya satu rumah di Tasikmalaya, satu rumah di Jakarta. Jarak antara keduanya jarak safar. Paham ini? Ya. Apakah berarti dia punya dua iqamah, mukim di Tasik dan mukim di Jakarta? Maka peninjauannya adalah di mana status dia menjadi penduduk. Kalau dia menjadi penduduk di Tasikmalaya, di Jakarta cuma rumah aja, dia tidak tinggal di sana. Kalau dia lagi ke Jakarta, maka dia masuk ke rumah itu, tidak menginap di hotel di penginapan. Dia tinggal di rumah tersebut. Dan dia tidak menjadi penduduk sana. Maka ketika berada di sana, dia musafir. Jadi dilihat kepada kependudukan. Atau yang kedua,
istri. Di Tasik dia punya rumah, di situ ada istrinya. Di Jakarta dia punya rumah, di situ ada istri yang keduanya. Nah, walaupun dia bukan penduduk Jakarta, jadi KTP-nya KTP Tasik, tapi di Jakarta ada pengikatnya siapa? Istrinya. Karena mungkin di negara kita tidak bisa ada 2 KTP-nya. Maka di Jakarta dia bukan musafir karena ada istrinya. Paham ini? Ya. Lalu bagaimana jarak antara Tasik dengan Jakarta? Maka jarak antara Tasik dengan Jakarta, setelah dia keluar dari kota Tasikmalaya, umpamanya di Garut, sebelum dia masuk wilayah Jakarta, umpamanya di mana? Bekasi, ya. Paham ini? Atau Cikampek. Maka dia terkena hukum safar. Tapi kalau sudah masuk Jakarta, kalau dia memang penduduk sana atau bukan penduduk sana tapi dia punya istri di sana, maka setelah masuk Jakarta sudah habis safarnya. Nah, wallahu taala a'lam. Ya. Dikarenakan mau pasti banyak saja. Mungkin puluhan kalau seandainya dijawab dengan video mas. Jadi sekarang khususnya pakai langsung. Oh, maksudnya jadi di luar waktu sekarang ini. Ya, mudah-mudahan insyaallah. Ya. Ada pertanyaan lain? Yang langsung? Ya, panitia yang memilih. Apakah sama hukum orang yang menelan darah di dalam mulut seperti buku menelan darah? Iya. Darah yang keluar dari sela-sela gigi umpamanya ya, atau darah yang keluar dari luka di lidah umpamanya, maka hukumnya haram untuk ditelan karena dia hukumnya darah, haram untuk dimakan, jadi harus dikeluarkan. Allah Ta'ala berfirman, innama harrama alaikumul maitata waddama walahmal khinzir wa ma uhilla bihi li ghairillah. Sesungguhnya Allah Ta'ala mengharamkan atas kalian bangkai dan darah dan babi dan apa yang disembelih tidak dengan nama Allah Ta'ala. Jadi haram untuk ditelan. Paham ini? Iya. Udah itu aja pertanyaannya? Iya. Tidak menanyakan tentang batalkan puasa atau tidak ya? Nah, ya sebatas pertanyaan aja. Jadi hukumnya haram untuk ditelan. Harus di apa? Dikeluarkan. Nah, wallahu a'lam. Ya silakan. Jika seseorang sudah berniat di malam hari untuk berpuasa Ramadan, tetapi saat waktu sahur dia ketiduran dan bangun saat siang hari. Pertanyaannya, maka mana yang lebih baik, tetap berpuasa atau membatalkannya? Ini bagus pertanyaannya. Kelas 7 ya. Sudah berpikir seperti itu. Alhamdulillah. Barakallahu fiik. Orang di malam hari niat puasa. Puasa Ramadan pertanyaannya. Bukan puasa sunnah ini, puasa Ramadan. Di malam hari dia berniat puasa. Kemudian tidur. Dia tidak bangun waktu sahur. Bangun-bangunnya di siang hari. Maka ketika bangun, dia wajib untuk melaksanakan sholat subuh. Karena tadi kelewat sholat subuhnya, ketiduran. Lalu bagaimana dengan puasa? Mana yang terbaik? Apakah dia berpuasa atau tidak berpuasa? Itu maksudnya. Kalau dia sehat, dia mukim, terkumpul padanya syarat wajib puasa. Apa itu? Islam, balik, berakal, mampu. Maka bukan mana yang lebih utama, tapi wajib baginya untuk berpuasa.
walaupun tidak sahur. Yang penting tadi malam sudah ada niat. Wajib baginya untuk berpuasa dan sah puasanya. Tapi ternyata di waktu asar karena tidak sahur dia lemas, tidak berdaya, terkapar. Maka baginya ketika itu terkena hukum tidak mampu puasa. Paham? Tidak mampu puasa. Sakit tidak mampu puasa. Sakitnya tepar tersebut. Keluar keringat dingin, gede-gede lagi keringatnya. Ayo sholat. Jangankan sholat, duduk aja nggak mampu. Sudah nggak makan, masuk angin. Payah. Maka di sini boleh untuk membatalkan puasanya sehingga berbuka. Jadi boleh baginya untuk tidak berpuasa apabila ada kondisi dia tidak mampu untuk melaksanakan puasa tersebut. Selama belum ada kondisi tidak mampu, artinya dia masih mampu, maka wajib untuk atasnya untuk melaksanakan puasa tersebut. Itu kalau puasa Ramadan, ya. Wallahu a'lam. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puasa kafarah. Iya. Nah, bagus ini pertanyaannya. Titipan atau pertanyaan jaki ini? Nah, bagus. Alhamdulillah. Barakallahu fiik. Ya. Orang yang melakukan puasa kafarah itu kan wajib berturut-turut. 2 bulan berturut-turut. Bagaimana setelah dia melakukan puasa kafarah sebagian hari, kemudian dia sakit sehingga dia membatalkan puasanya. Nah, untuk lanjutannya apakah melanjutkan atau mengulang dari awal? Jawabannya melanjutkan. Jadi boleh terputus kesinambungan puasanya ini kalau ada udzur. Kalau laki-laki udzurnya apa umpamanya? Sakit. Kalau perempuan termasuk udzur haid. Paham ini? Jadi tidak boleh diputus itu kalau tidak ada udzur. Ya, kalau tidak ada udzur kemudian dia membatalkan salah satu harinya, tidak ada udzur, maka wajib mengulang dari awal. Waktu saya nggak mampu. Kalau nggak mampu, pindah ke yang ketiga, apa itu? Memberi makan 60 orang miskin. Nah, wallahu a'lam. Yang mana ini? Ya, Ustaz Zul. Kalau misalkan seorang sahur atau berbuka dengan sesuatu yang haram atau sesuatu yang halal, tapi dia mendapatkan dengan cara haram, kayak hasil dari mencuri atau korupsi, apakah ini merambah kepada puasanya menjadi tidak sah atau sah tapi berdosa? Oh iya. Sahur dengan khomer, itu barang haram ini. Sahur dengan nasi dan lauknya tapi hasil mencuri. Antri di kantin lagi sibuk. Wah, mumpung sibuk ini, ambil ayamnya. Kamu udah bayar? Udah. Padahal belum. Hasil mencuri umpamanya, tapi santri ulama insyaallah enggak ada yang gitu. Umpamanya. Maka apakah ini berpengaruh kepada sah dan tidak sah puasanya? Jawabannya ini tidak berpengaruh kepada sah dan tidak sah puasanya. Tapi apakah berpengaruh kepada pahala puasanya? Iya. Karena ini masih berkaitan dengan puasa dan ini termasuk perbuatan yang menyimpang dari kebenaran. Tadi ada 3 perkataan yang menyimpang dari kebenaran, perbuatan yang menyimpang dari kebenaran, yang ketiga apa? Perkataan dan perbuatan yang ini sebenarnya dilakukan oleh orang yang pantasnya dilakukan oleh orang yang tidak lurus akalnya. Nah, jadi nanti akan berpengaruh kepada pahala puasanya. Wallahu a'lam. Ya. Zaid ya. Apabila ada seseorang yang tidak mempunyai puasa wajib, tidak tahu tidak tahu hukum sholatnya itu wajib,
puasanya itu sah dan apakah mengurangi pahala? Bagus ini berkaitan dengan niat. Allah yubarik fik. Ada orang tidak tahu bahwa niat puasa wajib itu niatnya adalah wajib. Paham ini? Jadi ini ada dua nanti masalahnya. Pertama, dia tidak berniat karena dia tidak tahu bahwa niat diwajibkan. Ya. Yang kedua, dia tidak berniat di waktu malam. Lalu berniatnya ketika dia mulai tahu wajibnya. Mungkin di waktu siang. Nah, apakah sah puasanya? Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Orang yang melaksanakan puasa di esok hari, apabila di waktu malamnya dia bermaksud melaksanakan puasa di hari esok, maka itu sudah niat. Baik itu cuma dalam hati atau menjawab pertanyaan orang. Zaid besok mau puasa enggak? Kata Zaid, ya saya besok akan berpuasa. Itu sudah niat itu. Paham? Atau di waktu sahur dia bangun lalu makan sahur. Untuk apa dia makan sahur? Karena akan puasa. Itu juga sudah niat. Sebenarnya menghindari niat itu perkara yang sulit. Karena secara tabiat kalau orang melakukan sesuatu pasti ada maksud sebelumnya. Kalau melakukannya dengan unsur kesengajaan. Jadi sangat sulit untuk menggambarkan orang melakukan sesuatu tanpa niat. Apabila melakukannya dalam keadaan sadar, bukan dipaksa, dalam keadaan ingat, bukan lupa. Tapi umpamanya memang tidak ada maksud sama sekali. Besok nggak akan puasa. Tiba-tiba di pagi harinya, setelah subuh dia merubah, puasa aja. Kata temannya, kok kamu baru niat sekarang puasa? Terus temannya bertanya, emang niat puasa wajib? Kata temannya, emang wajib. Wajib niat itu, syarat sah. Paham ini? Iya. Kalau niat terjadi, maka apakah sah atau tidak sah puasanya? Dan dia jadi puasanya. Ya. Wallahu ta'ala alam, tidak sah puasanya. Ya, karena berkaitan dengan sesuatu yang harus mengadakan, maka ketidaktahuan ini tidak menggugurkan kewajiban mengadakan. Ya, kecuali kalau diambil pendapat bahwa semenjak dia tahu dia meniatkannya. Jadi dia berkewajiban niat itu setelah dia tahu. Maka mungkin nanti bisa dikatakan bahwa bisa sah puasanya kalau dia meniatkan sejak dia tahu kewajiban niat tersebut. Jadi wallahu alam ya secara asal ya tidak sah puasanya. Jadi dia mengqadha puasanya. Ya, wallahu alam. Ya Pak, ini duluan ya. Ya, ini terakhir ya. Ini terus Abu Sayyid. Baru saya izin bertanya tentang Kafaroh. Memberi makanan ke orang miskin itu harus disekaligus atau Ya, Puan. Memberi makan 60 orang miskin dalam kafaroh, apakah harus disekaligus,kan atau bisa dicicil? Hari ini 10 orang dulu, besok 10 orang lain, terus itu. Ketika ada kemampuan. Maka jawabannya kalau mampu disekaligus,kan itu lebih bagus. Tapi kalau tidak mampu disekaligus,kan atau mampu disekaligus,kan tapi tidak disekaligus,kan, maka itu tetap sah. Yang penting terjadi memberi makannya, dan yang penting jumlahnya 60 orang miskin. Ya. Wallahu a'lam. Abu Sayyid silakan.
Kalau yang tidak terkena kewajiban puasa apa tetap wajib difidyah? Seperti orang yang sakit pikun misalnya, itu apa masih tetap harus fidyah atau gimana? Orang yang sudah pikun, pikunnya permanen atau kadang-kadang? Permanen. Jadi di bulan Ramadan, di bulan Syawal juga pikun, permanen. Maka orang yang pikun ini, ya dia tidak mukallaf. Karena syarat wajib puasa apa? Berakal. Nah, orang yang pikun ini akalnya apa? Bermasalah. Antara hilang sama sekali seperti orang gila atau terganggu akalnya. Maka orang pikun tidak mukallaf, tidak terkena kewajiban. Kecuali kalau pikunnya tidak permanen, kadang pikun, kadang ingat. Maka ketika ingatnya dia terkena kewajiban itu. Maka karena dia pikunnya permanen, dia tidak mukallaf untuk puasa karena syarat wajibnya tidak terkumpul, maka dia tidak wajib untuk mengqadha, juga tidak wajib untuk fidyah. Ya, wallahu a'lam. Para jamaah dan santri serta asatid rahimani wa rahimakumullah, untuk materi daurah kita cukupkan sampai di sini karena waktu sudah 8:30 ya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari Allah Ta'ala berikan manfaatnya kepada kita, dan semoga Allah Ta'ala mempertemukan kita dengan bulan Ramadan, dan semoga pelaksanaan saum kita dan ibadah kita yang lainnya baik di bulan Ramadan maupun di waktu-waktu lainnya ini sesuai dengan petunjuk Nabi SAW dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jazakallahu khairan atas perhatiannya. Saya tutup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Dan tidak lupa saya sampaikan terima kasih jazakallahu khairan kepada panitia, juga kepada donatur atau sponsor yang telah mendukung terlaksananya kegiatan daurah ini. Saya ucapkan syukron, terima kasih dan jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.